Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang screening resep yang meliputi screening administrasi, farmasetik, dan klinis. Materi ini dibawakan untuk memenuhi mata kuliah dispensing dari dosen pengampu Dr. Apoteker Mirawati SSI MSI. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Astriani dengan akhiran stambuk 081 dan saya sendiri Andi Farhanasia dengan akhiran stambuk 100. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan memahami konsep dasar dari screening resep dan mengapa ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari profesi farmasi. Saya persilahkan kepada Astriani untuk membawakan materi dasar. Baik, yang pertama itu ada screening resep, di mana menurut Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik, screening resep merupakan salah satu tugas utama apoteker dalam pelayanan farmasi. Kemudian ada administratif, di mana administratif ini meliputi nama, usia, dan alamat pasien, nama dan tanda tangan dokter, tanggal penulisan resep, nama obat, dan bentuk sediaan kekuatan dosis serta aturan pakai. Di mana screening farmasetik itu meliputi yang pertama kesesuaian bentuk sediaan obat dengan kondisi pasien, stabilitas dan kompatibilitas obat dalam resep, misalnya itu apakah ada obat yang tidak boleh dicampur, kemudian keakuratan dosis dan kekuatan obat. Kemudian ada screening klinis, yang mana itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kesesuaian indikasi dengan kondisi pasien, kemudian tidak ada interaksi obat yang berbahaya, tidak ada kontraindikasi berdasarkan riwayat penyakit pasien, kemudian tidak menyebabkan efek samping yang beresiko. Adapun tujuan dari screening resep itu, uh, sebelum kita tahu tujuannya itu, kita harus mengetahui pengertian di mana screen resep itu adalah bagian dari standar pelayanan kefarmasian yang harus dilakukan di apotik, rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Di mana tujuannya itu untuk menjamin keselamatan pasien, mencegah kesalahan pengobatan, meningkatkan efektivitas terapi, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi kefarmasian. Baik, materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini adalah bagian dari penjelasan tentang screening resep, di mana kita di sini akan menganalisis sebuah resep. Pada momen ini terdapat pada kesempatan ini kami akan membahas secara mendalam mengenai screening resep yang mencakup 3 aspek utama, yaitu administrasi, farmasetik, dan klinis. Di mana administrasi itu dengan memeriksa kelengkapan data resep, kemudian farmasetik itu mengevaluasi kesesuaian bentuk sediaan, dosis, serta stabilitas obat yang diresepkan, dan klinis yaitu menilai indikasi obat, potensi interaksi, kontraindikasi, serta risiko efek samping untuk memastikan keamanan penggunaan. Untuk screening administrasi akan dibawakan oleh Saudari Astriani. Baik, ini merupakan resepnya. Next, di mana screening administratif itu meliputi nama pasien bernama Rena, usia pasiennya itu 15 tahun, kemudian alamat pasiennya itu tidak ada, nama dokter Dokter Gladys Gunawan, kemudian tanda tangan dokternya itu tidak ada, kemudian tanggal penulisan resep itu tanggal 11 bulan 9 2020. Nama obatnya itu untuk resep pertama itu Romilar, Bisolfon, Ventolin, Rameson, Cefat. Kemudian resep kedua itu Trimoxal, resep ketiga itu Sanmol, di mana bentuk sediaannya itu pulveres atau serbuk pagi dan sirup.
di mana kekuatan sedianya itu tidak tertera pada resep. Aturan pakainya itu untuk resep 1 dan resep 3 itu 3 kali sehari, untuk resep 2 2 kali sehari. Selanjutnya untuk screening farmasetik. Untuk screening resep farmasetik sendiri, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu kandungan aktif, pemerian, serta stabilitas dari sediaan yang akan diracik. Jadi, yang pertama Romilar dengan kandungan aktif dextromethorphan HBr, kemudian bisolfon, bromhexin HCl, Ventolin, salbutamol sulfat, lameson, metilprednisolon, dan cefat atau cefadroxil monohidrat. Untuk pemberiannya bisa dilihat pada slide dan stabilitasnya. Selanjutnya untuk resep 2 yaitu trimoxil sirup, di mana resep 2 ini merupakan dosis tunggal yang diberikan secara tunggal. Kemudian yang resep 3 itu sunmol sirup yang isinya itu paracetamol. Karena resep 1 merupakan resep yang meliputi banyak, yang mengandung banyak sediaan, maka terjadi beberapa komplikasi dalam sediaan. Yang mana masalah farmasetik yang terjadi dalam peracikan pada resep saat itu yang pertama inkompatibilitas dari fisikokimia, di mana cefadroxil atau cefat itu tidak stabil dalam larutan asam atau basa sehingga bisa mengalami degradasi jika bercampur dengan obat lain yang mengubah pH larutan. Kemudian metilprednisolon atau lameson itu cenderung tidak stabil dalam larutan campuran, terutama jika dibiarkan terlalu lama dalam bentuk cair. Kemudian Ventolin atau salbutamol itu ketika digabungkan dengan dextromethorphan itu dapat menyebabkan efek antagonistik karena Ventolin bekerja sebagai bronkodilator sedangkan dextromethorphan menekan refleks batuk. Kemudian ada perubahan stabilitas dan efektivitas obat, di mana cefadroxil itu dapat berinteraksi dengan bromhexin atau bisolfon yang meningkatkan sekresi mukus. Ini dapat mempengaruhi efektivitas antibiotik dalam mengatasi infeksi. Kemudian Ventolin atau salbutamol terjadi interaksi dengan dextromethorphan yang dapat meningkatkan risiko efek samping kardiovaskular seperti takikardia atau hipertensi, terutama pada pasien dengan gangguan jantung. Yang terakhir yaitu bisolfon atau bromhexin. Efek sampingnya itu dapat meningkatkan absorpsi antibiotik cefadroxil yang mungkin memengaruhi farmakokinetik dari obat tersebut. Bentuk sediaan yang tidak sesuai untuk diracik bersama. Jadi, jika semua obat ini berbentuk tablet atau kapsul yang dihancurkan kemudian dicampur dalam bentuk puyer atau sirup, dapat menyebabkan terjadinya degradasi lebih cepat karena beberapa zat aktif lebih stabil dalam bentuk aslinya. Kemudian untuk metilprednisolon dan cefadroxil itu, jika dibuat dalam larutan, ini memiliki stabilitas terbatas sehingga tidak ideal untuk dicampur dalam bentuk cair dalam jangka panjang. Untuk masalah farmasetik dalam bentuk puyer itu, yang pertama cefadroxil atau cefat itu dalam puyer berisiko degradasi. Kemudian untuk metilprednisolon atau lameson sebaiknya tidak dibuat dalam bentuk puyer karena memiliki rasa yang pahit sehingga pasien bisa sulit menerima dalam bentuk puyer. Dan bromhexin atau bisolfon dan salbutamol Ventolin dalam puyer kurang ideal karena membantu kerja ekspektoran dan lebih mudah untuk dikonsumsi dalam bentuk sirup untuk bromhexin. Sedangkan untuk Ventolin itu digunakan dalam bentuk inhalasi atau tablet, bukan puyer karena efek bronkodilatasinya lebih optimal dalam bentuk aslinya. Kemudian dextromethorphan atau Romilar dalam puyer kurang dianjurkan karena biasanya diberikan dalam bentuk sirup karena lebih efektif dan memiliki efek sedatif ringan yang membantu mengurangi batuk. Kesimpulan dari screening resep pada resep 1 yaitu peracikan dalam bentuk puyer ini tidak direkomendasikan karena beberapa obat lebih stabil dalam bentuk aslinya, interaksi dan perubahan stabilitas dapat terjadi, dan juga jika dilihat dari umur pasien, pasien sudah terbilang remaja atau cukup dewasa untuk menelan tablet, kapsul, dan tidak perlu dalam bentuk puyer.
Selanjutnya, screening klinis akan dibawakan oleh Saudari Astriani. Baik, adapun klinis dari resep yang dari resep yang telah diberikan itu, next, di mana Ventolin atau salbutamol dikombinasikan dengan Romilar atau dextrometorphan itu memiliki efek menekan batuk secara berlebihan, menyebabkan penumpukan lendir di paru-paru, kemudian meningkatkan resiko infeksi paru-paru atau bronkospasme. Kemudian ada Ventolin yang dikombinasikan dengan Lameson, di mana efeknya itu meningkatkan resiko takikardia, hipertensi, tremor, dan hiperglikemia, terutama pada pasien dengan penyakit jantung atau diabetes. Kemudian Lameson dikombinasikan dengan cefadroxil atau trimoxal atau amoxicillin, di mana efek sampingnya itu menekan sistem imun, membuat infeksi lebih sulit diatasi, dan meningkatkan risiko infeksi sekunder. Kemudian cefadroxil yang dikombinasikan dengan trimoxal atau amoxicillin, di mana efek sampingnya itu redundansi terapi antibiotik yang meningkatkan risiko gangguan pencernaan atau biasa disebut dengan diare, mual, muntah. Kemudian reaksi alergi dan resistensi bakteri. Kemudian ada kombinasi Lameson dan Sanmol, di mana memiliki efek samping itu meningkatkan beban metabolisme hati, meningkatkan risiko kerusakan hati atau hepatotoksisitas, kemudian terutama jika digunakan dalam jangka panjang. Kemudian kombinasi Ventolin dan Sanmol memiliki efek kombinasi ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan tekanan darah, memiliki dapat meningkatkan risiko jantung berdebar dan hipotensi atau hipertensi, terutama pada pasien dengan gangguan kardiovaskular. Jadi kesimpulannya itu kombinasi ini memiliki beberapa interaksi negatif yang berisiko bagi pasien, terutama terkait jantung, sistem imun, saluran cerna, dan hati. Baik, Next. untuk kesimpulan dari screening resep yang dilakukan secara farmasetik, klinis, dan juga administrasi dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat beberapa masalah dalam screening administrasi, farmasetik, dan klinis karena dapat meningkatkan risiko efek samping dan menurunkan efektivitas terapi dari beberapa racikan tersebut, sehingga diperlukan penyesuaian dalam pemilihan dosis dan kombinasi obat untuk memastikan keamanan dan efektivitas pengobatan pasien. Berikut adalah literatur atau referensi yang kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.